yaitu perkara yang dapat mencacati, merusak akidah dan wasilah-wasilah jalan keluar, yaitu jalan keluar tentang keselamatan daripada perusak tersebut. Barakallahu fikum. Tentunya kita inginkan kembali barakallahu fikum bahwasanya yang telah kita lalui adalah pembahasan terkait al-qawadih yang bisa mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Sudah kita lewati. Dan sekarang kita masuk ataupun sedang berlangsung pembahasannya terkait dengan al-qawadih yang mencacati akidah yang statusnya tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman, namun dia bisa mencacati, mengurangi, dan melemahkan daripada keimanan akidah seorang hamba Allah. Baik, pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan berkaitan tentang kebid'ahan. Kebid'ahan kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala juga termasuk perkara yang dapat mencacati, yang dapat merusak akidah. Namun asalnya kebid'ahan itu memang tidak mengeluarkan seseorang daripada keislaman. Ini hukum asal daripada bid'ah, status bid'ah. Namun bid'ah bisa masuk ataupun bisa menyebabkan seseorang keluar daripada keislaman itu apabila amalan-amalan kebid'ahan yang dilakukan tentunya ada praktek-praktek kekufuran di dalamnya. Dan memang kebid'ahan itu adalah salah satu pintu menuju kepada kekufuran. Maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala membawakan contoh seperti perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya hukum asal Maulid adalah bid'ah. Namun bisa menjadi statusnya menjadi apabila seorang melakukan maulid tersebut bisa menyebabkan dia keluar daripada Islam apabila di dalam maulid diisi dengan praktek-praktek kekufuran seperti apa? Meminta pertolongan kepada Rasulullah, meminta hajatnya kepada Rasulullah, kepada sahibul hajah, artinya kepada pemilik yang sedang mereka buat acara. Yaitu Rasulullah SAW memperingati hari kelahiran Nabi SAW, sehingga mereka meminta kepada Rasul, mereka memohon kepada Rasul, mereka berkeyakinan bahwasanya Rasulullah dan siapa yang memperingati hari lahirnya Rasulullah SAW, nanti Rasulullah SAW akan memberikan rezeki kepada mereka, memudahkan rezeki kepada mereka, melancarkan rezeki kepada mereka. Yang mereka tatap adalah Rasul, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka berharap kepada Rasul, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah praktek kekufuran, bisa mengeluarkan seorang hamba daripada Islam. Namun perlu ditegaskan pula sebagaimana pada pertemuan yang lalu bahwasanya ada kondisi seseorang yang tidak terjatuh kepada kekufuran dan tidak terjatuh kepada kebid'ahan ketika dia seseorang itu kenal dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini harus dimiliki oleh setiap kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan ahli sunnah yang mengemban dakwah salafiyah, mereka harus senang terhadap kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti karena kita tidak merayakan Maulid Nabi, artinya kita biasa-biasa saja dengan kelahiran Nabi SAW. Tidak ada merasa senang, tidak ada merasa bangga, tidak merasa bahwasanya kalau seandainya tidak ada Rasulullah SAW yang kita dengarkan hadisnya atau syariatnya, mungkin kita bisa menjadi orang kafir.
Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memperdengarkan kita bagaimana Rasulullah SAW yang membawa syariat agama yang mulia ini, mungkin kita tidak bisa masuk ke jannahnya Allah. Harapan kita untuk masuk ke jannahnya Allah mungkin akan tertutup. Nah, sehingga seorang muslim harus dia senantiasa senang dan bangga ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Nah, ada khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan bahwasanya dengan rasa senangnya dengan kelahiran Rasulullah SAW, akhirnya dia suka berinfak ketika itu. Karena kelahiran Nabi SAW, akhirnya dia bersemangat karena rasa senangnya. Seperti contohnya syukuran seperti itu. Nah, hanya sekedar syukuran, hanya sekedar meluapkan rasa bangga dengan dia bersedekah, berinfak. Nah, maka sebagian para ulama mengatakan ini tidak masuk kebid'ahan. Karena dia meluapkan kegembiraannya, tidak menjadikan sedekahnya tersebut sebagai sebuah ritual yang sebagaimana dirangkai seperti acara Maulid Nabi SAW. Artinya apa? Dia tidak bertumpu kepada sebagaimana orang bertumpu kepada acara Maulid. Dia jadikan itu sebuah syariat. Adapun sedekah dia melakukan kapan saja dia bisa melakukan sedekah tersebut. Namun ketika di hari kelahiran Nabi SAW, dia ditambah dengan rasa senang tersebut. Nah, jadi ada sebagian para ulama maka tidak menghukumi ini bid'ah. Namun sebagian para ulama yang lainnya berhati-hati, bersikap berhati-hati. Senang boleh, senang harus. Namun kalau sampai ada keyakinan, melakukan amal-amal tersebut tertentu disebabkan karena hari kelahiran Nabi SAW yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Jadi khusus di hari kelahiran Nabi SAW dia lakukan. Misalnya dia suka dia selama belum datangnya hari bulan kelahiran Nabi SAW dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah. Tapi ketika hari kelahiran Nabi SAW dia bersedekah, berinfak, bahkan lebih banyak. Maka ini dikhawatirkan dia beramal dengan amalan bid'ah karena mengkhususkan amalan sedekah di hari tertentu, mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala di hari tertentu. Beda halnya karena seorang sudah sering bersedekah, namun ketika datang hari kelahiran Nabi SAW, dia lebih bersemangat lagi untuk bersedekah. Ini sendiri khilaf di kalangan para ulama. Nah, jadi bid'ah ataupun bid'atul maulid yang sebagaimana kita ketahui bersama itu adalah hukumnya bid'ah, dan bisa saja masuk kepada lingkaran kekufuran apabila terjadi praktek-praktek kekufuran yang sebagaimana saya jelaskan ataupun dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Nah, baik, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala rahimahullah taala, Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, wa min al-bid'ah, dan termasuk pula daripada kebid'ahan. Nah, di sini insyaallah. Nah, wa min al-bid'ah, dan termasuk pula kebid'ahan ma ya'taqiduhu ba'd al-juhal fi syahr Shawwal man annahu la yusafir fi. Dan termasuk daripada kebid'ahan adalah ini masih kategori bid'ah yang bukan masuk pada lingkaran kekufuran, tapi bid'ah yang bisa mencacati akidah walaupun dia tidak statusnya tidak keluar dari Islam, yaitu apa-apa yang sebagian daripada orang-orang juhal, orang-orang yang bodoh, mereka berkeyakinan bahwasanya pada bulan Shawwal, mereka tersebut dalam bulan Shawwal tersebut mereka tidak mau untuk melakukan perjalanan jauh di bulan Shawwal tersebut. Tidak mau melakukan perjalanan jauh di bulan Shawwal tersebut. Wa anna fihi dabbatun tusamma Shawwal. Dan sesungguhnya dalam bulan tersebut menurut keyakinan mereka itu ada sebuah binatang melata, dabbah, yang dinamakan ataupun yang bernama ataupun yang disebut sebagai Shawwal. Ini keyakinan orang-orang yang disebut oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Jadi disebut kenapa mereka tidak mau melakukan safar, melakukan perjalanan jauh
ya mungkin berniaga, mungkin berkunjung, berziarah ke rumah saudaranya pun ataupun berniaga. Ya, kenapa di bulan Safar tidak mau? Karena mereka berkeyakinan ya, Safar itu adalah nama sebuah hewan binatang melata, ya, tu'li al-batn, yang akan ya, menyakiti perut mereka ataupun makan perut mereka. Ini ada sebuah keyakinan demikian. Ya, jadi di bulan Safar mereka tidak mau safar karena khawatir nanti akan sakit perut ataupun binatang tersebut bisa menyerang mereka. Nah, fayatasa'amuna bihi, ya, maka mereka merasa sial ya dengan bulan tersebut sehingga tidak mau melakukan perjalanan jauh. Ya, nah karena dianggap bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial karena khawatir akan dimakan oleh sebuah binatang yang namanya Safar. Nah, maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, wa hadza jahlun wa dhalalun, maka ini adalah termasuk kebodohan dan kesesatan. Nah, wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la adwa wa la qiyar. Ya, tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya qiyar, yaitu anggapan sial. Nah, baik. Ya. Sebelum kita masuk kepada hadis ini, ya, kita jelaskan sedikit terkait dengan keyakinan yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, yaitu keyakinan bahwasanya mereka tidak mau melakukan perjalanan di bulan Safar karena ya itu adalah sebuah nama binatang yang bisa memakan ataupun menyakiti mereka. Nah, ya, sehingga keyakinan ini sebenarnya ya, artinya apa? Sudah ada di zaman dahulu keyakinan yang seperti ini. Ya. Sehingga kita di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ya, berapa banyak manusia yang juga ya terjatuh pada perkara ini. Ya, khawatir sial, takut ini dan takut itu, melihat sesuatu, wah, ya, ini pertanda buruk, ya, segala macamnya. Nah, maka barakallahu fikum, ya, artinya fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini itu sebenarnya sudah ada di zaman jahiliyah terdahulu. Ya. Fenomena-fenomena yang sekarang ini hanya turun temurun dari ya apa yang sudah dilakukan oleh umat jahiliyah terdahulu. Sehingga barakallahu di sinilah ya kita harus merasa pentingnya yang namanya ilmu. Ya, pentingnya yang namanya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Agar jangan semua perkara yang telah terbiasa kita lihat, kita alami, kita lakukan, bahkan orang tua kita dulu melakukannya, itu seolah-olah sebuah hal yang benar. Tidak ada satupun yang salah. Sehingga kita terus mengikuti. Ya, kita belajar dari mereka, orang tua kita, kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada keturunan kita. Ya, subhanallah. Ya, maka belum tentu apa-apa yang datang dari nenek moyang kita, ya, itu bisa kita benarkan ataupun sebuah amalan yang berjalan dengan al-haq ataukah sebuah kebatilan bahkan kesesatan. Maka disinilah pentingnya ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula umat-umat yang terdahulu, ya, mereka juga ada yang terlepaskan dari kejahilan tersebut, ya, nah dengan ilmu, dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi wasallam, bagaimana mereka berjelimangan amalan-amalan jahiliyah dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, maka ketika Nabi SAW datang meluruskan itu semua, membenarkan apa yang hak, nah, meluruskan yang kebatilan menuju kebenaran, ya, maka mereka yang mengikuti Nabi SAW berislam dengan keislaman yang dibawa Nabi SAW, maka mereka menjadi sahabat Nabi. Ya, ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah ridha kepada mereka semua. Adapun mereka yang terus berada di dalam kejahilian karena ini adalah warisan nenek moyang mereka, maka mereka akan menjadi orang-orang kufar, menjadi orang-orang musyrikin. Ya. Dan ini salah satu penyebab kenapa begitu banyak umat, ya, kita ambil contoh saja di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau berislam. Penyebab di antara sekian penyebab utama
nenek moyang mereka sudah mengajarkan demikian. Tiba-tiba datang seseorang ingin merubah itu semua. Berat bagi mereka untuk merubah itu semua. Bahkan Abu Talib paman Nabi SAW, seorang paman yang senantiasa setia membela Rasul SAW. Jadi Abu Talib yakin tentang kebenaran yang dibawa Rasul SAW. Agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, beliau yakin, seyakin ini. Namun, di akhir-akhir menjelang kematian beliau, kenapa keyakinan tersebut? Kenapa beliau yakin terhadap agama Rasulullah SAW? Karena memang beliau mengenal sosok Muhammad SAW. Kalau orang-orang musyrikin menuduh Nabi SAW gila, terkena sihir, berdusta dan segala macam yang semenjak mendakwahkan dakwah tauhid, maka Abu Talib mengenal siapa keponakannya ini yang dia rawat sejak kecil. Tidak pernah ada satu aib pun, satu cacat pun ataupun satu aib, kemaksiatan, hal-hal yang memalukan yang didapat oleh Rasulullah SAW tidak pernah didapati oleh Abu Talib. Sehingga Abu Talib yakin dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Bahkan sampai Abu Talib harus bermusuhan dengan keluarga mereka sendiri, dengan kabilah mereka sendiri, dan mengambil sikap untuk membela keponakannya yang sudah seperti anaknya sendiri. Barakallahu fiik. Jadi bukan hanya sekedar nasab Abu Talib membela Muhammad SAW, tapi melihat fakta. Apa yang dituduhkan oleh kaum musyrikin itu semua yang tidak benar. Sehingga kita harus diyakini bahwa Abu Talib yakin atas kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Namun di detik-detik menjelang kematian beliau, tentunya bukti seorang itu betul-betul meluapkan keyakinannya sebagai seorang muslim ketika itu harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana para sahabat yang lain ketika masuk dalam Islam, mereka mengawali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun Abu Talib, walaupun sebenarnya dia meyakini, tapi ada satu keyakinan yang tidak mampu dia kalahkan, yaitu apa? Keyakinan kalau nanti dia berislam, dia akan membuat malu ajaran nenek moyangnya. Dia akan dihina, dia akan nanti keturunan-keturunannya akan terhinakan disebabkan karena keislamannya. Dia menjaga ini. Hanya ini yang dia jaga. Tentunya setelah ada hasutan daripada Abu Jahal. Masalah keyakinan kebenaran Islam, Abu Talib meyakini keyakinannya. Namun di detik-detik terakhir dia tetap tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat karena khawatir kalau dia mengucapkan itu, maka ini akan menjadi aib bagi nenek moyangnya dan keturunannya nanti. Barakallahu fiik. Sehingga Abu Talib tetap mati dalam keadaan kafir. Dan inilah yang membuat Nabi SAW sangat bersedih ketika Abu Talib meninggal dunia. Karena apa? Karena mungkin kalau seandainya Abu Talib ditimbang amalan ibadahnya, kalau dia berislam, ditimbang amalan ibadahnya, ditimbang perjuangannya, ditimbang pembelaannya terhadap agama Allah, mungkin Abu Talib orang yang paling banyak pahalanya dari para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena di awal-awal mendakwahkan dakwah tauhid secara terang-terangan, Abu Taliblah benteng terbesar bagi Rasulullah SAW dalam menahan serangan-serangan, teror-teror, intimidasi daripada kaum musyrikin. Namun inilah takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Walaupun perjuangan yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Abu Talib adalah Islam. Tapi mereka tetap disalahkan karena datang hadis yang kita sebutkan tadi, hadis dari Musayyib ataupun dari Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'i yang ayahnya sendiri menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sehingga hadis ini kuat bahwasanya Abu Talib mati dalam keadaan kafir.
Maka dari sini, ya, orang-orang Syiah Rafidhah ingin, ya, sebagaimana ahlul bid'ah, ahlul batil itu sering beragama itu dengan perasaan, sehingga Abu Talib mereka katakan seorang muslim karena ya seperti tadi melihat perjuangannya, pengorbanannya, keyakinannya terhadap Islam, tak mungkin dia mati dengan dalam keadaan mati kafir. Maka kalau dibahas secara ilmiah, maka jelas ya kita tidak boleh mengedepankan perasaan kita di atas hujjah, di atas ilmu, di atas basirah. Nah, jadi ya rupanya hal-hal yang seperti ini ya itu sudah dialami oleh masa-masa jahiliyah. Kalau sekarang zaman kita mungkin apa ya? Mungkin nggak takut ya, nomor rumahnya dikasih angka 13 misalnya. Ya, atau apa istilah-istilah yang lainnya ya yang merasa bahwasanya ini akan terjadi sebuah kesialan. Nah, dan mungkin di pelajaran Ustaz Abu Hasan Hafizahullah di kitab Taufik sudah juga merinci dalam permasalahan ini barakallahu fikum. Nah. Ya. Kemudian tadi kalau kita bersabda la adwa wa la tiyara, ya. Tidak ada penyakit yang menular dan tidak ada yang namanya anggapan sia-sia. Nah, ya, nanti akan ada penjelasannya terkait hadis ini. Li'anna al-istiqada ya al-adwa wa tiyara ya wa ta'alluqa bil anwa' aw al-ghul kullu hadha min umur jahiliyah allati tafadahu fid din. Nah, ya. Karena ini sesungguhnya keyakinan bahwasanya adanya penyakit menular, adanya anggapan sial yang dan bergantung kepada hewan-hewan dan kepada ghul, kepada hantu. Ada istilah hantu rupanya di zaman dulu. Ya. Nah, semua ini min umur jahiliyah, semua ini perkara-perkara jahiliyah. Allati taqdahu fid din, yang mana bisa mencacati, merusak ya dalam agama ini barakallahu. Nah, ya, jadi ya, semua yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini ya, ada di dalam kita juga. Ya, ada anggapan bahwasanya adanya penyakit menular. Nah, ini nanti ada bahasa. Tentunya nanti akan langsung sering atau ini kok lagi COVID ini penyakit menular kan? Nah, nanti ada pembahasannya barakallahu. Demikian pula anggapan sial. Ya, demikian pula adanya hantu, sosok hantu-hantu itu al-ghul. Ya, nah ini semua ya adalah perkara-perkara yang juga sudah diyakini oleh orang-orang zaman jahiliyah terdahulu. Ya, maka ini akan merusak mencacati dalam perkara akidah. Wa man za'ama anna hunaka adwaha fa hadha batil. Dan barang siapa yang menyangka bahwasannya di sana ada penyakit yang menular, maka ini adalah kebatilan. Walakin Allah ja'al mukhalafah li ba'd al-marda qad takunu sababan li wujud al-marda fi sahih. Nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bercampur baurnya ya sebagian dari sebagian orang yang sakit ya, terkadang menjadi sebab liwujudil marda, yaitu sebab adanya penyakit pada orang yang sehat. Nah, ini sekarang Syekh Mulubad ingin menjelaskan terkait dengan sabda Nabi SAW, la adwa, tidak adanya penyakit menular. Nah, maksudnya ikhwan fillah rahimahullah adalah maksud Nabi SAW ini adalah tidak ada penyakit menular yang menular dengan sendirinya. Jadi, kalau kita kaitkan dengan COVID-19 ini, jangan pernah berkeyakinan dalam hati bahwasanya ya, COVID-19 lah yang menulari. Dialah yang berkehendak untuk menulari ya, semua manusia. Nah, ini maksudnya. Jangan berkeyakinan bahwasanya yang namanya COVID-19 ini dialah yang berkehendak menulari manusia.
Tapi siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya. Artinya ketika Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular, maksudnya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Ada yang mengaturnya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki menular, dia akan menular. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki tidak menular, maka dia tidak akan menular. Nah, ya, maka Syekh Ibnu Baz mengatakan, nah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bercampur baurnya sebagian orang yang sakit, ya, ini menjadi sebab, ya, akan ya terjadinya penyakit kepada orang yang sehat. Ya, sehingga kalau kita kaitkan dengan COVID-19, nah, para ahli telah menyatakan, ahli-ahli medis, yang mereka yang terjun di dunia kedokteran menyatakan bahwasanya yang namanya penyakit COVID-19 ini, jika seperti ini, jika dia tidak memakai masker, disebutkan semua sebab-sebab. Ya. Artinya bukan dengan dia sendiri, kan? Dikeluarkan bukan manusia tidak ada, tapi ada sebabnya. Ya, dengan mungkin berdekatan, ya, ketika dia berbicara ataupun bersin ataupun batuk segala macamnya, ya, tidak memakai masker, ya, dia berkerumun, tidak cuci tangan pakai sabun misalnya, ya, ini bisa menjadi sebab. Nah, ya, bisa menjadi sebab akan tertularnya yang penyakit tersebut. Namun yang namanya sebab semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah kehendaki, sebab itu bisa terjadi. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, sebab itu tidak akan terjadi. Ini yang harus diyakini. Nah, walakin la tu'di bi tabi'iha. Akan tetapi tidak menular dengan alamnya. Ini maksudnya. Artinya tidak dengan sendirinya atas kehendak penyakit itu. Penyakit itu tidak berkehendak. Dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbuat. Nah, walaupun sami'a ba'dul Arab, kalau Nabi SAW dan tatkala sebagian orang-orang mendengar sabda Nabi SAW ini, yaitu la adwa, tidak ada penyakit menular, maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, al-ibilu takunu fi ramman ka'annaha ya bibar. Nah, wahai Rasulullah, seekor unta, ya, nah, dia itu menjadi, ya, larinya itu kencang. Ya. Unta itu bisa lari dengan lari yang kencang, ya, seperti air yang mengalir, seperti mengalir kencang seperti itu. Nah, fa'idha dakhala al-ajwa, maka apabila, ya, dia terkena penyakit ajwa, penyakit kulit, penyakit kudis, ya, fa'ajwa, maka dia tertular, ya, maka unta tadi tertular dengan apa? Penyakit tersebut. Ya, nah, kalau Rasulullah SAW ini syahid daripada syarah la adwa, tidak ada penyakit menular. Ya, kata Nabi SAW, faman a'adal awal, ya, maka kata Nabi SAW, maka siapa yang menularkan pertama kali kepada unta tersebut? Siapa? Maksudnya apa? Siapa yang menjadikan unta yang pertama kali tersebut, ya, itu mendapat penyakit kudis. Tadi kan kalau tertular sudah berkumpul, artinya ada satu orang yang datang, ya, merusak. Nah, orang yang berkumpul ataupun unta-unta yang berkumpul tadi. Nah, yang satu tadi yang tersuka yang memberikan dia penyakit. Maka jawabannya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pula COVID-19. Ya, nah, ya, penyakit yang pertama kali datang kepada seseorang yang membawa penyakit pertama kali itu datang dari siapa? Apakah dia sendirinya? Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan penyakit tersebut. Mungkin ya, karena satu orang, ya, akhirnya menyebar ke seluruh karena dia bergabung. Kenapa? Ada sebab-sebab yang memang diprediksi bisa menularkan. Nah, sehingga tertularlah itu semua. Namun harus kita yakin akan muasal turunnya penyakit tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Ibnu Baz ketika
menjelaskan sabda Nabi SAW, "Faman a'ada al-awwal," siapa yang menularkan pertama kali kepada umat tersebut? Ya, man ladzi anzala al-jaraba fil awwal, yaitu siapa yang menurunkan penyakit kudus tersebut pertama kali? Jawabannya tentunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-amru biyadillah Subhanahu wa ta'ala, maka segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza syaa ajraha, ya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tularkan penyakit tersebut. Ya, penyakit kudus tersebut bisa dari hadal dengan sebab tertularnya penyakit ini barakallahu fikum. Ya, wa insya'alan yujribha. Ya, maka jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka Allah juga mampu untuk tidak menularkan penyakit tersebut. Ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musaf. Ya, nah, janganlah hewan yang sakit dicampur dengan janganlah hewan yang sakit dicampur dengan hewan yang sehat. Artinya apa? Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjauhi sebab. Bukan berarti COVID itu kan dari Allah. Yang pertama menurunkan dari Allah, ya sudah. Kalau Allah berkehendak tertular, kalau Allah berkehendak tidak tertular, ya sudah. Ya sudah, kita jalani sebagai biasa saja. Tidak. Nabi SAW melanjutkan hadisnya. Maka janganlah la yuridanna mumridun ala muslim. Janganlah hewan yang sakit berdicampur dengan hewan yang sehat. Nabi memerintahkan kita untuk apa? Menjalankan sebab-sebab agar selamat dari kehendak, agar selamat dari apa? Penyakit tersebut. Artinya apa? Nabi tidak membenarkan perbuatan kita. Ya sudah, kita biasa nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, nggak usah cuci tangan pakai sabun. Kan Allah yang berkehendak. Tidak demikian. Tapi Nabi SAW mengatakan orang yang sakit ataupun hewan yang sakit jangan campur. Ini kan ada sebabnya. Sehingga ketika COVID tersebut datang, apa kata para medis? Bagaimana analisa mereka? Bagaimana analisa orang-orang ahlinya? Maka jangan bercampur baur. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ya. Kalau sholat berilah saf berjalan. Tujuannya apa? Baik, agar tidak ada bersentuhan. Mungkin ketika sholat kalau tidak pakai masker bisa. Nah, ini sebab-sebab yang ini ditempuh oleh ahli medis agar penyakit tersebut tidak menular. Ya, sebagaimana sebab-sebab juga ditempuh oleh Rasulullah SAW yang bersabda bagaimana kita dengarkan tersebut. Yani la turidu al-ibla al-maridah ala sahihah. Yaitu janganlah kalian campurkan unta yang sakit, seekor unta yang sakit kepada gerombolan unta yang sehat. Nah, bal takunu hadhihi ala hiddatin wa hadhihi ala hiddatin. Bahkan hendaklah kalian memasukkan hewan sakit di kandangnya dan hewan yang sehat di kandangnya. Dipisah. Nah, wa dzalika min babi ittiqa'i syarr wa bu'di an asbabihi. Dan yang demikian itu yang termasuk dari kehati-hatian, dan menjauh daripada sebab-sebab bisa terjadinya atau tertularnya penyakit tersebut. Wa illa, kalau tidak, al-umur biyadillah, seluruh urusan tersebut kita Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'di syai'un biqadrin, tidak. Nah, seluruh penyakit tersebut tidak bisa tertular. Sesuatu penyakit tersebut tidak bisa tertular dengan sendirinya, dengan alami. Innama huwa biyadillah. Hanya saja penyakit tersebut bisa tertular karena yang urusan Allah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalilnya adalah surat At-Taubah ayat ke-51. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada kami.
Ya, nah, ya, ini dalilnya. Ya, dalil terkait bahwasanya semua penyakit tersebut yang datang tersebut apa penyakit menular, sekali lagi faedahnya dia tidak menular dengan dirinya, tapi ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Nah, adapun kita tetap menjalankan sebab-sebab agar selamat daripada penyakit yang bisa ya, menularkan kepada kita tersebut. Barakallahu fikum. Fal-khalqatu ya min asbab wujudil mardi fala tanbaghi al-ghulqah. Ya, nah, maka bercampur baur yang sakit dengan yang sehat ini adalah sebab-sebab ya terjadinya penyakit. Sebab-sebab adanya penyakit. Fala tanbaghi al-ghulqah, maka tidak sepantasnya untuk bercampur baur dengan ada seseorang yang memiliki penyakit yang dari sisi medis menilai bahwa penyakit ini akan tertular. Nah, fal ajrabu la yukhalifu sahih, maka yang terkena penyakit kudis tadi adalah la yukhalifu, jangan dicampur dengan yang sehat. Ya, hadza amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita min babil istiqai wal hadr min al-asbab syarr, ya, sebagai bentuk berhati-hati dan berjaga-jaga dari sebab-sebab kejelekan. Barakallahu fikum. Nah, sedikit lagi. Lakin laysa al-ma'na annahu idza khalaqa fa innahu sayu'di. Ya. Akan tetapi, ya, bukan berarti ya, jika bercampur langsung bisa menular yang sehat. Ya, lah maksudnya apa? Artinya kita sudah yakin, saya yakinnya. Misal kalau orang siapa, ya, lupa pakai masker, ya, ketinggalan maskernya, ketinggalan jauh, ya, nah, atau contoh misal pemerintah sudah mengatur, ya, misalnya sudah harus pakai masker, nah, jaga jarak, nah, kemudian cuci tangan pakai sabun, sudah diatur. Boleh orang keluar rumah, boleh orang bekerja seperti biasa, tapi harus mematuhi protokol kesehatan ini. Nah, jadi sekali lagi, kalau sudah kita menyalakan sebab, jangan berpikir saya takut, nggak mau keluar rumah, saya di rumah saja, takut penyakit itu bisa menular. Nah, ini perbuatan yang salah. Ini perbuatan salah. Kenapa salahnya? Karena sudah ada sebab. Pemerintah sudah memberikan, sudah mengatur bagaimana sebab-sebab agar tidak tertular penyakit tersebut. Sehingga kalau kita bersikap seperti itu, pertanyaannya, di mana tawakal Anda kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda seolah-olah membayangkan yang menulari kepada semua orang murni dari penyakit tersebut. Sehingga saking takutnya Anda untuk keluar rumah. Ya, karena penyakit itu pasti akan menular dari penyakit tersebut. Dalam keadaan sebab-sebabnya agar tidak tertular penyakit tersebut sudah bisa kita lakukan dengan pakai masker dan segala macamnya. Nah, ya, sehingga barakallahu fikum, ya, kata Syekh bin Baz, ya, akan tetapi bukan berarti jika bercampur langsung bisa tertular. Ya, nah, la kata beliau, qad yu'di, terkadang bisa menular, wa qad la yu'di, dan terkadang pula bisa tidak menular. Wal amru biyadillah, dan semua perkara tersebut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa lihadza qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman a'dal awwal, ya, maka siapa, ya, yang membuat sakit itu pertama kali, sakit kepada hewan tadi yang pertama kali, tentunya jawabannya apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa min hadzal bab qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk bagian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, farri nam min majzuhi firaraka min al-asad. Nah, maka larilah dari penyakit kusta, ya, majzuh, ya, sebagaimana engkau lari dari seekor singa. Lagi-lagi Nabi memerintahkan kita, memberikan nasihat kita untuk menjalani sebab. Untuk menjalani sebab. Kalau sebab kita jalani, maka itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin
penyakit itu datang dari Allah, maka saya jelas sebab-sebabnya agar tidak terkena penyakit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa timpakan kepada kita. Nah, namun sikap yang salah yang tidak ada tawakal ketika sudah ada sebab-sebab yang tidak mau jalani. Dia takut di rumah, dia melockdown dirinya sendiri di rumah, tidak mau keluar rumah, tidak mau ke masjid, sholat di masjid. Yang mana manusia menerapkan protokol kesehatan, terus berada di rumah. Dan ini menggambarkan dirinya meyakini, seyakin-yakinnya bahwasanya yang menularkan itu penyakitnya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga dia takutnya luar biasa. Maka sekali lagi saya ingatkan bahwasanya dalam menghadapi sebuah penyakit yang menular, artinya menular berkat kehendak Allah. Kalau dikatakan menular dengan sendirinya itu salah. Menular kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjalankan sebab. Ada dua sifat ekstrim tadi. Ekstrim yang pertama betul-betul meyakini, keyakinannya betul, tawakalnya keyakinannya betul bahwa ini penyakit datang dari Allah. Maka untuk apa kita takut? Ayo, seperti biasa. Dia tidak menjalankan sebab-sebab agar terselamatkan. Dia tidak perlu tidak pakai masker, tidak pakai apa segala macam. Semua protokol kesehatan dia tidak patuhi. Ini kesalahan besar. Ini ekstrim, salah dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ekstrim yang satu lagi, dia begitu takut dengan penyakit ini sehingga dia tidak mau keluar rumah, dan dia juga tidak mau menjalani sebab-sebab tersebut. Jadi dua ekstrim tadi sama-sama tidak mau menjalankan sebab. Dalam keadaan Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjalankan sebab. Di antara sebab yang secara positif hadis disebutkan apa? Jangan bercampur dengan orang yang sakit, larilah dari penyakit seorang yang terkena penyakit kusta, sebagaimana engkau berlari dari seekor singa. Ini kan sebab semua. Mungkin kalau kita kiaskan pada penyakit COVID ini, sebabnya apa? Kita perlu sebab apa? Menjalankan protokol kesehatan baru. Nah, kita yakin penyakit ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tetap berperilaku seperti biasa, dengan menjalankan protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan atas penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala. Semoga bisa memantapkan kita dan menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentunya kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penjelasan Syekh bin Baz tadi, kita mulai kembali menata hati, menata hati. Atau mungkin sekarang sudah begitu lama pandemi ini berlangsung, terkadang ada orang yang sampai berprasangka bahwanya pasti menular itu, penyakit ini pasti menular. Sebenarnya takutnya luar biasa. Atau yang sudah timbul, aduh, ini konspirasi, sehingga ini penyakit dari Allah, sudah nggak usah pakai masker dan segala macamnya. Nah, juga salah. Mari kita menata hati kembali, kita mengikuti apa perkataan Al-Quran, apa yang datang dari syariat dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akidah kita agar tidak tercacati oleh pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Barakallahu fikum wa naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi